Putusan MK menyatakan boleh PK. Apakah tim universitas ini akan ikut membantu agar segera PK kedua? Ya, jadi kan begini. Pertama kan kita melihat kalau dari hasil eksaminasinya itu ada 5 poin penting yang bisa disimpulkan. Yang pertama kan berkaitan dengan dikeluarkannya persetujuan pengalian IUP tadi. Itu tidak melanggar pasal 93 karena memang sebenarnya itu boleh dialihkan kalau memenuhi syarat. Apalagi perusahaannya mereka juga kan? Iya, bupatinya punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui, dan itu menyetujui sesuai dengan prosedurnya. Berarti kan tidak ada masalah, itu dianggap sebagai melawan hukumnya karena melanggar pasal 93 yang tadi disampaikan oleh Pak Ginting tadi. Itu kan administrasi, karena memang betul itu pelanggarannya terhadap ketentuan pasal itu adalah sanksinya administrasi bukan pidana. Kemudian apa yang diterima yang berkaitan dengan persoalan aliran dana yang dianggap diterima oleh terdakwa padahal yang menerima bukan terdakwa karena tidak ada bukti terdakwa menerima di situ, yaitu berupa pembayaran PT ATU dan PCN kepada PT TSP dan PAR sebenarnya bukan suap melainkan hasil dari hubungan bisnis yang sah. Dan ini yang mengkaji ahli-ahli hukum perdata dan hukum perusahaan. Jadi ada guru besar hukum perdata, ada juga ahli hukum bisnisnya. Kemudian adanya penggunaan satu keterangan yang saksinya hanya satu yang berkaitan dengan pengeluaran izin itu dianggap tidak dibaca terlebih dahulu oleh bupati. Padahal saksi yang lain lebih dari satu, ada 4, itu yang menyatakan itu sudah dilakukan pengkajian dan ada rekomendasi serta statusnya clean and clear. Yang keempat, berkaitan dengan perampasan jam tangan itu aneh. Pertama, itu kan sebenarnya jamnya masih ada pada si penjual. Belum diserahkan kepada terdakwa. Dan juga tidak ada bukti bahwa terdakwa menerima ataupun menyetujui akan diberikan oleh seseorang. Nah, dengan demikian, ini menjadi aneh ketika jam tangan, tadinya kan jam tangannya yang dituduhkan tidak, tapi satu yang dianggap untuk terdakwa. Tetapi jaksanya sendiri dalam memorinya kasasi meminta kepada hakim supaya jam tangan itu dikeluarkan dari putusan dirampas untuk negara. Karena apa? Jaksanya sendiri tidak menjadikan itu sebagai barang bukti. Tetapi dirampas untuk negara. Sebenarnya itu jamnya siapa kok dirampas untuk negara? Itu jadi pertanyaan besar. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan penjatuhan uang pengganti berdasarkan pasal 18. 110 miliar. 110 miliar. Tadinya kerugian negara ada nggak? Kerugian keuangan negara nggak ada, kan dakwaannya suap. Tapi persoalannya adalah apakah betul kalau tindak pidana suap itu bisa dikenakan dengan pidana tambahan yang berupa uang pengganti padahal tidak ada kerugian. Mengganti itu kan sesuatu yang sifatnya mengganti sesuatu yang hilang. Yang hilang nggak ada. Menurut Anda itu salah? Salah, karena sebenarnya pasal 18 kalaupun akan dijatuhkan misalnya, itu kan ada pilihan yang lain, merampas hartanya terdakwa. Itu kalau harta terdakwa dirampas kan lebih relevan daripada hukumannya uang pengganti. Pasal 18 kan tidak hanya satu. Iya Pak Jamin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.